Oke. Kembali lagi di Susah Tidur 52 ya. Ini sebenarnya materi lama, tapi mau saya bahas lagi ya. Karena tidak punya bahan ya. Jadi sebelum saya sibuk-sibuk untuk ngajar lagi di SD Fransiskus 2, ngajar kesenian ya seperti biasa, kita akan membuat video lagi ya tentang way of thinking, cara berpikir generasi Z ya. Kenapa tiap generasi cara berpikirnya berbeda? Kamu mau riset, Anda mau cari tahu macam-macam hal, terserah ya. Tapi kalau menurut saya ada hubungannya dengan media yang kita pakai ya. Zaman dulu media yang kita pakai itu adalah buku. Buku itu media yang kalau kita mau tahu sesuatu kita harus baca. Kita harus lihat, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus nyiapin waktu tertentu untuk diam dan baca buku. Dan sambil membayangkan apa yang ada di dalam buku itu ya. Jadi kebenaran itu disampaikan searah ya. Searah dan nggak bisa dilihat, cuma bisa dibayangin aja. Jadi misalnya Napoleon Bonaparte membunuh Raja Louis bla bla bla, kita cuma bisa bayangin theater of mind. Apa yang terjadi di sana, apa yang Napoleon Bonaparte lakukan dan apa yang kira-kira terjadi di sana ya. Mungkin ada demonstrasi, mungkin ada apa ya. Di situ kita cuma bisa membayangkan. Jadi kebenaran sifatnya searah dan belum bisa dibayangkan ya. Kemudian setelah buku orang beralih ke media audio yaitu radio. Ada radio ya. Radio pun masih searah ya. Komunikasinya masih searah dan kebenarannya juga cuma masih bisa dibayangkan, cuma bisa didengarkan suaranya ya. Jadi ketika ada berita atau ketika ada apapun, ada wayang kulit ya kita bisa mendengarkan suaranya. Walaupun kita tidak bisa melihat, kita masih pakai theater of mind di situ ya. Tapi paling tidak sudah ada ilustrasi yang lebih baik yaitu suara ya. Tapi kadang-kadang itu juga menipu penyiar radio. Kelihatannya suaranya ganteng ternyata orangnya enggak. Mungkin itu ya salah satunya. Nah, zaman dulu juga nonton bola itu di radio loh. Ya mengirim bola ke kanan, ke kiri, ke depan dan terjadi apa yang terjadi? Ya ternyata tidak terjadi apa-apa ya. Jadi saya masih ngalami itu ya. Wah tua sekali saya. Kemudian tampillah televisi. Media yang selanjutnya adalah televisi. Media televisi ini media yang satu arah juga ya. Jadi medianya cuma satu arah. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun yang kita mau tahu, kita cuma bisa tahu dari satu arah ya. Dari televisi itu. Tapi sudah lumayan audiovisual. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, hampir bisa merasakan apa yang mau kita raih ya. Misalnya kita nonton tentang kecelakaan pesawat Lion Air atau apa, kita bisa lihat lokasinya seperti apa. Walaupun kebenaran-kebenarannya juga kadang masih simpang siur ya, tapi paling tidak sudah ada penggambaran secara visual tentang apa yang terjadi dan apa yang sepertinya benar menurut kita ya. Walaupun banyak di luar sana yang mengatakan bahwa kebenaran-kebenaran itu juga masih bias ya, masih bisa dipertanyakan lagi dan masih bisa diragukan lagi. Itu terserah ya, bagi yang mau meragukan ya silahkan ya. Tapi yang pasti generasi itu bertahan dengan cara komunikasi seperti itu ya. Jadi pertama buku di mana butuh waktu. Maka orang-orang dulu itu kalau mempelajari sesuatu nggak bisa cepat ya. Mereka harus pelan-pelan menelitinya, pelan-pelan mencernanya, tapi ilmunya banyak banget ya. Sekali dia tahu dia akan tahu terus ya. Dia tidak gampang lupa walaupun daya serapnya lama ya karena harus begitu. Nah, untuk mencocokkan diri dengan media yang selanjutnya itu sulit ya. Masih sulit. Radio juga begitu ya. Untuk bisa mengerti dibutuhkan waktu ya. Tapi setelah mengerti ya jadi paham ya. Nah, generasi audiovisual ini yang kadang ngerti selewat ya. Habis itu lupa ya. Salah satunya generasi TV tadi. Kemudian datanglah generasi internet ya. Di mana komunikasi bisa dua arah. Bahkan kita bisa maki-maki apa yang kita lihat di TV ya. Kita bisa maki-maki bintang film, kita bisa maki-maki musisi yang terkenal. Artis-artis itu bisa kita komentari, bisa kita bikin stres lah ya. Bisa kita bikin stres ya. Artis-artis itu dengan head speed seperti itu ya. Luar biasa ya cuman sekarang ya. Bisa dengan cara seperti itu ya. Nah, itulah yang disebut dengan komunikasi dua arah. Maka dari generasi ke generasi karena media komunikasinya berbeda, maka terjadi gap antara generasi ya. Ketika orang yang dari generasi buku mau memberitahu orang dari generasi TV sulit ya. Generasi buku bilang, diam dulu sebentar, nggak bisa diam. Saya harus lihat, saya harus dengar apa yang Anda sebut sebagai fakta itu harus saya lihat. Ya. Kemudian kalau generasi smartphone, generasi internet lebih-lebih lagi ya. Mana kebenarannya? Saya harus lihat, saya harus dengar, saya harus bisa ikut berinteraksi dengan kebenaran itu ya. Harus bisa komen-komen, harus bisa share-share ya, lihat pendapat orang. Kadang kan kalau ada pertanyaan yang nggak tahu apa jawabannya kita cari tahu di komen ya seperti itu ya. Jadi ada perbedaan cara berkomunikasi. Radio juga sama ya. Generasi radio, generasi yang lebih tua dari generasi TV dan smartphone.
Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat kita dalam berkomunikasi itu menjadi sulit. Ya, menjadi seperti ada gap antara generasi Z dan generasi yang lain-lainnya milenial seperti saya ya. Karena usia usia saya itu ya masih milenial ya istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan memang lebih baik kita mencari dari banyak sudut pandang ya supaya wawasan kita luas ya. Oke, itu tadi yang saya mau saya bahas untuk hari ini. Singkat-singkat aja sekarang videonya karena masuk di YouTube juga nanti tidak kebesaran ya antara audio dan video. Saksikan terus Susah Tidur 52, kalian bisa dengar di Spotify, bisa kalian dengar di Anchor Radio, dan yang terbaru kalian bisa dengar di Noise. Ini apa lalat ini ya. Bisa kalian dengar di Noise ya. Jadi platform audio se-Indonesia ya. Besar bersama Noise. Oke. Sampai ketemu lagi dan bye bye.